Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini hari Selasa ya, tanggal 12 Juli 2022. Di studio kami menunjukkan jam 6.12 menit waktu Indonesia Barat. Artinya bukaan hari ini di jam 5 pagi dan sekarang masih dua candle yang berjalan. Masih banyak peluang yang bisa kita dapatkan, masih jauh dari pergerakan ini masih kecil-kecil, sehingga kita masih benar-benar bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sebelum masuk di pemetaan pagi ini, kita akan review dulu, evaluasi dulu yang sudah kita lakukan satu hari kemarin. Kita sudah berikan untuk pending ordernya kecil-kecil dengan buy stop dan sell stopnya. Diawali dari sell stop dulu ya. Karena yang tersentuh pertama adalah sell stopnya. Sell stop mungkin diawali sell stopnya tersentuh kemudian ada koreksi ya. Kalau kita tidak punya bekal manajemen risiko yang baik, maka begitu ada koreksi ini sudah panas dingin ya. Karena tidak tahu batasannya, tidak tahu batasan risikonya. Kemudian setelah itu kembali turun dan kita dapatkan 550 dari sell stopnya. Satu posisi tersentuh, kemudian berikutnya dikembalikan ke naik lagi. Namun demikian tidak sampai menyentuh posisi buy stopnya. Kemudian dikembalikan ke bawah lagi hingga ditutup di posisi 17.32 ya, tanpa tersentuh limitnya. Artinya pergerakan kemarin meskipun ada sedikit kecenderungan ke bawah, namun demikian masih berada di wilayah konsolidasi. Yang kita tandai kuning ini adalah high dan low-nya di beberapa hari terakhir. Sehingga sudah kita sampaikan ketika market masih berada di antara ini, maka dia akan selalu naik turun. Karena ini adalah wilayah konsolidasi. Termasuk hari ini ketika nanti tidak lewat dari levelnya, dari wilayah ini, maka nanti tetap masih akan naik turun lagi ya. Ini masih berada di wilayah konsolidasi. Sehingga harus hati-hati di dalam menyikapi kondisi-kondisi market yang datar. Memang seolah-olah dia agak bergerak turun, tetapi ini dalam fase masih di area fase datar atau di area konsolidasi, berada di wilayah range yang hampir sama. Ini kalau kita bermain jangka pendek dengan range yang tidak terlalu jauh, biasanya akan terombang-ambing sampai di bawah seolah-olah turun, tidak menyadari di sebelah kiri masih ada level yang penting di sana. Kemudian ngambil posisi sell, ternyata naik lagi. Sampai di atas belum sampai kuat buyernya, ambil posisi buy, kembali turun lagi. Ya, betul-betul harus hati-hati. Kalau kita tidak yakin, kalau kita ragu, maka tidak usah entry di posisi yang datar, karena ini cukup berisiko dan membahayakan. Karena itu banyaklah belajar dengan berbagai kondisi medan, dengan berbagai kondisi marketnya dan berbagai antisipasinya. Sehingga tidak berprinsip kalau entry buy harus naik, entry sell harus turun, tidak perlu harus berprinsip seperti itu. Biarkan sistem yang jalan, biarkan proses market itu berjalan, sementara kita mempersiapkan semuanya. Baik marketnya berlawanan dari analisa maupun satu arah, tidak masalah. Oke, kita kembali ke pergerakannya, kita kembali ke market dulu. Kalau kita amati dari
historinya ya, dengan time frame besarnya, ya seller masih mendominasi. Seller mendominasi 2 hari terakhir, 3 hari terakhir ya, itu dari 3 hari yang lalu ada koreksi kecil ya, dikembalikan oleh seller. Perhatikan sebelah kiri ini juga cukup kuat ya, ini ada cukup kuat juga ini. Sebelah kiri kalau kita amati ada penolakan di sini. Kalau kita tarik dalam garis datar, garis horizontal, maka nanti akan mendekati pergerakan yang saat ini. Apakah nanti akan berbalik? Masih belum ada tanda-tanda kuat mau berbalik. Hanya petunjuk awal, hanya indikasi awal, karena seller sudah mulai melemah, berada di support yang kuat. Ini bisa menjadi tanda awal, bisa menjadi petunjuk awal pasar ini akan mulai berbalik. Namun demikian belum ada petunjuk yang lebih kuat atau yang mengkonfirmasi. Karena itu ketika nanti mengambil posisi sell harus betul-betul hati-hati dan disiapkan semuanya. Ketika sudah mulai ada jajaran buyer yang muncul di sana, kemudian struktur candle juga kita ikuti, karakternya seperti apa, high dan low-nya bagaimana, ketebalannya seperti apa, nanti kita ikuti update-nya. Baik, kita langsung mulai dengan entry point-nya. Biar tidak terlalu jauh dari running-nya, kita tempatkan dulu untuk buy stop-nya. Yang di bawah kita taruh di bawahnya sekalian karena ini cukup berdekatan. Cukup dekat sekali ya, kita taruh di bawahnya. Cari titik amannya saja. Yang di atas ini saya lebih cenderung lebih dekat ya. Yang terpenting jarak di antara duanya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat ya, sehingga tidak tersentuh dua-duanya, masih ada peluang di antaranya dan masih bisa kita lakukan recovery dengan baik ketika nanti tersentuh dua-duanya. Kemudian yang di atas jaraknya jangan terlalu dekat. Oke, kita tempatkan yang pertama di sini buy stop-nya. Di 1735.66 kita tempatkan dulu untuk buy stop-nya 1735.66. Nanti ditargetkan mendekati levelnya yang terdekat, kita bisa targetkan di sini. Kemudian yang lebih banyak atau yang lebih santai nanti targetnya di sini. Kita bisa gunakan horizontal untuk menandai target kita. Kita kasih warna yang berbeda dengan warna entry point-nya ya. Kemudian ketika nanti mulai bergerak naik, saya akan gunakan high dan low-nya di antara yang kemarin. Karena yang kemarin cukup dekat, kita bisa gunakan di antaranya antara yang kemarin dan sebelumnya. Oke, yang kemarin hanya bergerak sekian, sehingga kalaupun nanti
naik turun ya kisarannya mungkin akan sekitar ini, mendekati level di atasnya. Sehingga di posisi ini kita bisa manfaatkan untuk koreksinya ya. Sell limit, koreksi ya, bukan pembalikan. Tapi bisa jadi nanti pembalikan ketika ada tanda-tanda market itu berbalik. Di 1748.49 kita tempatkan untuk koreksinya dengan jarak sudah mendekati ya. Dengan buy stop targetnya di 1741 yang lebih lama. Itu nanti kalau sudah bergerak naik 200 300 pun tidak masalah, kita close sesuai dengan kondisi marketnya. Kalau bergeraknya pelan sudah mencapai targetnya ya lebih baik kita amankan. Lebih baik profit di tangan daripada profit yang masih kena floating. Kita ini bukan bermain jangka panjang tetapi bermain jangka pendek, sehingga harus benar-benar kita amankan. Sementara di sisi bawah kita tempatkan untuk sell stopnya 17.30.81. 17.30.81 target terdekatnya nanti berada di sumbunya ya, hanya sekitar berapa ya, 300 sekian target terdekatnya ya, sedangkan target yang lebih banyak kita bisa hitung 600 di bawahnya. Kita nanti mengikuti kondisinya, kondisi pasarnya, karena di bawah kalau dengan menggunakan H1 cukup sulit untuk kita menentukan lebih jauh lagi. Kita bisa naikkan di time frame D1, hanya saja nanti terlalu besar jaraknya ya. Nih kalau kita menggunakan time frame besar terlalu kecil, nah, nanti kita bisa targetkan untuk selnya bisa di 17.16 atau sekitar 1.400. Kalau dia bergerak turun bisa mendekati 1.717. Kalau dia ternyata breakout di levelnya, terus dia akan bergerak turun mendekati 17.17. Karena di sebelah bawah masih ada level psikologis yang cukup dalam di 1688. Ya, ini di bawah juga masih ada ini yang terdekat dan mewakili beberapa level, ini ada 1687. Apakah nanti bisa ke sana? Potensi ada, hanya saja sekali lagi kita kembali ke time frame kecil. Apakah nanti dia mulai breakout di levelnya atau bahkan sebaliknya? Di mana level psikologisnya? Minimal di sini ada 1727 ini dilewati, di breakout dengan kuat. Sekali lagi kita sudah sampaikan di high dan low-nya sebelumnya ini adalah wilayah konsolidasi. Ketika berada di antaranya maka masih akan mantul naik dan turun. Ya, pandai-pandai kita menempatkan posisi kita, pandai-pandai kita menyesuaikan, karena kalau kita hanya mengandalkan pada analisa, sekarang berada di tengah, sekarang berada di wilayah konsolidasi ya, kita cukup berisiko dan kalau kita memaksa nanti kita akan diombang-ambingkan oleh kondisi pasarnya, naik turun terus begitu sampai breakout di antara high dan low-nya ini. Apakah tidak bisa naik kembali ke atas? Jawabannya tentu bisa, tapi berat sekali. Untuk bergerak satu hari tanpa ada berita yang berdampak besar ini cukup berat ya, meskipun sentimen itu ada saja. Ya, tentu nanti akan terlihat dari strukturnya. Ketika dia mulai bergerak naik, maka dia pasti akan mulai berjajar buyernya, minimal melewati level pertama, level kedua dan seterusnya. Baru nanti kita tarik retracementnya di sana. Setidaknya harus melewati ini, mendekati 1771.
dan ini bukan perkara yang mudah untuk bergerak satu hari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadikan ini sebagai pembanding saja, jangan serta-merta kita gunakan sebagai bentuk signal yang diharapkan valid, tetapi hanya pembanding. Selebihnya ikuti dan gunakan sistem masing-masing, aturan yang digunakan masing-masing, dan sesuaikan dengan style kita. Tidak ada yang pasti dalam trading, yang pasti adalah kerugian. Karena itu belajarlah untuk banyak-banyak menggunakan recovery, membatasi resikonya, dan selalu menunggu peluang yang terbaik. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.